Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Saudara-saudari, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberkati, diberikan kebahagiaan di dalam hidup kita. Dan semoga pekerjaan perencanaan yang sudah kita siapkan dapat berjalan dengan baik. Saudara-saudari, pada hari ini gereja merayakan perayaan kabar sukacita, Hari Kabar Sukacita, di mana kita mendengar bahwa Maria menerima sukacita dari Allah, kabar yang membawa satu pesan dari Allah tentang kelahiran, tentang keselamatan, tentang di mana Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu adalah putra Allah. Ini suatu perayaan yang sangat penting bagi kita, bagaimana karya Allah bekerja dalam diri seorang wanita dan bernama Maria, dan karya itu terus berlangsung di dalam hidup kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada perayaan Maria menerima kabar sukacita dari Allah melalui malaikat, kita mendengar kisah yang sangat menarik untuk kita renungkan, ya. Bagaimana Allah bekerja, berkarya di dalam hidup manusia. Kalau kita melihat peristiwa hari ini, sesungguhnya apa yang diceritakan di dalam Injil mau memberikan suatu makna yang sangat istimewa akan cinta Allah bagi manusia. Mengapa Allah datang dalam hidup manusia? Mengapa Allah ingin lahir dari manusia? Mengapa Allah ingin dekat dengan manusia? Tentu semuanya karena cinta Bapa yang ingin agar manusia semakin dekat dengan Allah dan manusia mengalami cinta sejati dari Allah.
Namun dari semua cinta, dari semua tujuan Allah, tentang cinta Allah, tentang cinta Bapa bagi manusia, adalah cinta untuk menyelamatkan manusia. Maka kita mendengar kisah bagaimana Allah berkarya dalam hidup manusia melalui satu peristiwa yang kita sebut peristiwa inkarnasi. Allah menjadi manusia dalam rahim seorang wanita yang terpilih. Oleh karena itu, saudara-saudari, apa yang kita bisa lihat dari peristiwa hari ini? Yang pertama, Allah sangat mencintai manusia. Begitu besar cinta Allah bagi manusia, Ia tidak ingin kita binasa oleh karena dosa. Maka Ia datang dalam hidup manusia. Ia ingin tinggal dalam hidup manusia. Ia ingin menguasai manusia dengan cintanya, dengan kasihnya, dan dengan berkatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa hari ini juga memberikan kita suatu kekuatan bahwa Allah datang dalam hidup manusia dan Ia ingin menunjukkan kepada manusia bahwa Allah mampu melakukan sesuatu yang terbaik, apa saja yang terbaik bagi manusia. Kita mendengar hari ini bagaimana Lukas memberikan kita suatu gambaran sangat istimewa ketika malaikat berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepada, yang beriman, yang yakin kepada Allah, maka tidak akan ada sesuatu yang menjadi beban bagi hidup kita. Tidak ada sesuatu yang menjadi kurang bagi hidup kita. Tidak ada sesuatu yang mungkin membuat kita merasa sedih, berkekurangan. Sebab apa? Kita semua yang percaya kepada Allah, maka Allah akan memenuhi hidup kita. Allah akan menjaga, Allah akan melindungi kita. Yang penting apa? Kesetiaan dan percaya kepada Allah seperti Maria. Maria menunjukkan kepada kita satu kesetiaan dan keyakinan dengan suatu ungkapan yang sangat luar biasa. Sungguh aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Ini adalah satu ungkapan iman, satu ungkapan keyakinan, satu ungkapan yang menunjukkan bahwa Maria benar-benar percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara-saudara, ini menjadi hal yang penting bagi kita. Bahwa kalau kita ingin mengalami kebahagiaan, cinta sejati yang sempurna dari Allah, maka kita harus seperti Maria. Percaya, yakin bahwa tidak ada yang mustahil ketika Allah berkarya dalam hidup kita. Maka kita juga diingat, jangan takut. Orang yang percaya, orang yang beriman harus mempunyai keteguhan iman. Jangan takut. Sebab semua orang yang percaya akan beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ini penting. Dan yang terakhir, saudara-saudari, bahwa kisah hari ini mau mengingatkan kita bahwa Allah setiap hari, setiap saat datang dalam hidup kita dan membawa kabar kegembiraan, kabar sukacita, kabar yang menyenangkan dalam hidup kita. Dan kabar itu adalah kabar kehidupan, kabar keselamatan. Oleh karena itu, apa yang harus menjadi inti dalam hidup kita orang-orang beriman, yaitu siap selalu membuka diri, siap selalu membuka hati, siap selalu untuk menerima Allah yang datang membawa kabar sukacita. Jangan sampai kita menutup diri kita. Jangan sampai kita tidak peduli atas kehadiran Allah di dalam hidup kita. Jangan sampai kita masa bodoh. Akhirnya apa? Kita melewatkan waktu di mana Allah sesungguhnya ingin menyampaikan kabar sukacita. Dengan demikian, saudara-saudari, berelasi dengan Allah itu penting. Dekat dengan Allah itu penting.
supaya kita tahu apa rencana Allah di dalam hidup kita. Semoga saudara-saudari kita bisa menjadi seperti Bunda Maria yang setia, yang taat, yang beriman, yang percaya, yang menyerahkan secara total kehidupannya, yang mengandalkan Allah sepenuhnya. Dan semoga kita juga mengalami apa yang dialami oleh Maria, yaitu kita selalu hidup di bawah kasih karunia Allah. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.